Saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang ekoteologi Taiji yang ditulis oleh Dr. Budi Munawwarahman. Dan kali ini kita masuk ke dalam bab 4 itu dengan judul Akar Filosofis Taiji dalam Taoisme Klasik. Saya ingin sedikit memberikan introduksi bahwa buku ini atau diktat ini lahir ketika kita sedang di Jakarta ini, atau di Nusantara, di Indonesia ini sedang terjadi hujan lebat, ya, dan sehingga banyak terjadi banjir di mana-mana. Nah, dan ini adalah menjelang datangnya perayaan Imlek, kembalinya musim semi. Nah, musim semi ini sebenarnya adalah harapan bagi semua yang ada di muka bumi ini, flora dan fauna. Karena itu dirayakan juga, jadi bukan suatu perayaan khusus untuk agama tertentu, tapi merupakan merayakan dan dirayakan oleh alam semesta. Karena lalu ada kepercayaan bahwa tahun ini ada makanan itu. Kita nggak akan kelaparan. Bukan akan datangnya paceklik gitu. Nah, karena itu seluruh flora dan fauna, tanaman dan makhluk hidup merayakannya. Dan itu dirayakan dan atau disebut dirayakan oleh 12 hewan yang apa, eh, merasa bahwa mereka juga punya perasaan akan ada makanan di tahun yang sedang berjalan ini, ya. Nah, karena itu saya mau melanjutkan bagaimana implikasinya pada pandangan Budi Munawar tentang akar filosofis Taiji dalam Taoisme klasik. Taiji tidak lahir sebagai teknik kebugaran, juga bukan sekedar seni bela diri yang dilembutkan oleh zaman modern. Ya, muncul dari sebuah pandangan hidup yang sangat tua, yang melihat alam semesta bukan sebagai benda mati, melainkan sebagai proses hidup yang terus bergerak, berubah, dan saling menyeimbangkan itu. Akar terdalam Taiji terletak dalam Taoisme klasik, sebuah tradisi kebijaksanaan yang sejak awal menolak cara pandang dunia yang kaku, hierarkis, dan antroposentris. Untuk memahami Taiji secara utuh, manusia perlu kembali menyelami cara Taoisme memandang realitas tubuh dan kehidupan sendiri.
Taoism tidak dimulai dari sistem teologi yang rapi atau metafisika yang tertutup. Ia lahir dari pengamatan panjang terhadap alam dan kehidupan sehari-hari. Gunung yang diam tetapi kokoh, air yang lembut tetapi mampu mengikis batu, perubahan musim yang tak pernah tergesa-gesa, serta kelahiran dan kematiannya yang terjadi tanpa perlu penjelasan moral. Dari pengamatan inilah muncul gagasan tentang Tao, sebuah prinsip dasar yang tak dapat sepenuhnya didefinisikan, tetapi dapat dialami dan diikuti. Itulah sebabnya Tao Te Ching mengatakan, Tao yang dapat disebut bukanlah Tao yang abadi. Ya. Kalimat ini bukan permainan kata, melainkan peringatan filosofis. Tao tidak dapat direduksi menjadi konsep intelektual. Ia adalah realitas yang melampaui bahasa. Namun justru hadir paling nyata dalam pengalaman sehari-hari. Tao adalah jalan, alur dan ritme kehidupan itu sendiri. Dalam Taoism klasik, alam tidak dipahami sebagai ciptaan yang terpisah dari prinsip ilahi, melainkan sebagai manifestasi langsung dari Tao. Tidak ada jarak ontologis yang tajam antara yang sakral dan yang duniawi. Kesakralan hadir dalam keseharian, dalam gerak yang paling sederhana. Ya, dalam Tai Chi kita kan belajarnya mulai dengan belajar mengangguk ke bawah, melihat bumi, dan menengadah ke atas, kita melihat langit. Di antaranya kita melihat semua benda-benda flora dan fauna. Lalu kita melatih dengan menengok ke kiri, lalu ke kanan, kembali lagi ke kiri, dan ke kanan. Terus ya. Kemudian menunduk ke bawah, bumi meraih ke atas, ke langit ketujuh. Dalam Taoisme klasik, alam tidak dipahami sebagai ciptaan yang terpisah dari prinsip ilahi, melainkan sebagai manifestasi langsung dari Tao. Tidak ada jarak ontologis yang tajam antara yang sakral dan duniawi. Kesakralan dalam keseharian, dalam gerak yang paling sederhana. Cara pandang ini sangat berbeda dari tradisi yang memisahkan dunia spiritual dan dunia material. Seperti dalam Cartesian. Dalam Taoisme, tubuh tidak pernah menjadi penghalang spiritualitas. Justru tubuh adalah salah satu cara utama untuk menyelaraskan diri dengan Tao. Wah, ini luar biasa, dia bisa memilih tulisan dengan kata-kata yang begini. Menurut saya ini satu buah dari sedimentasi pemikiran daripada Pak Budi ini. Tai Chi tumbuh dari pemahaman ini. Ia adalah ekspresi tubuh dari kosmologis Tao. Gerakan-gerakannya tidak dirancang untuk menaklukkan lawan, melainkan untuk meniru dan mengikuti pola alam, ya, gerak melingkar dan mencermin siklus kosmik, peralihan lembut antara satu posisi dan posisi lain, mencerminkan perubahan yin dan yang tak pernah terputus. Keseimbangan yang terus bergerak menggambarkan kenyataan bahwa harmoni bukanlah keadaan statis, melainkan proses dinamis.
Konsep yin dan yang merupakan jantung kosmologi Taoisme dan fondasi filosofis Tai Chi. Yin dan yang bukanlah dua substansi yang saling bertentangan, melainkan dua aspek dari satu realitas yang sama. Yin mengandung potensi yang, dan yang selalu kembali ke yin. Tidak ada dominasi permanen. Tidak ada kemenangan mutlak. Alam hidup dari tarian ketegangan dan keseimbangan antara keduanya. Dalam konteks ini, Tai Chi dapat dipahami sebagai meditasi bergerak tentang yin dan yang. Setiap gerakan mengandung aspek memberi dan menerima, maju dan mundur, mengembang dan mengendur. Tubuh belajar bahwa kekuatan tidak selalu lahir dari ketegangan dan kelembutan tidak identik dengan kelemahan. Prinsip ini mencerminkan kebijaksanaan ekologis yang sangat dalam. Alam tidak bertahan melalui dominasi, melainkan melalui keseimbangan. Chuangzi, penerus dan pengembang pemikiran Lao Tzu, memperdalam pandangan ini melalui kisah-kisah paradoksal yang mengguncang cara berpikir linier. Dalam salah satu kisahnya, Chuang Tzu menggambarkan seorang tukang daging yang memotong sapi dengan gerakan yang begitu selaras sehingga pisaunya tidak pernah tumpul. Ketika ditanya rahasianya, ia menjawab bahwa ia tidak melawan struktur alami sapi, ya, tapi mengikuti celah-celahnya. Kisah ini bukan tentang teknik memotong, melainkan tentang cara hidup yang selaras dengan struktur realitas itu. Tai Chi mewarisi semangat ini. Ia mengajarkan tubuh untuk tidak melawan alur energi, tetapi mendengarkannya. Dalam bahasa Taoisme, manusia bijak tidak memaksakan kehendaknya pada dunia, tapi menyesuaikan dirinya dengan Tao. Prinsip Wu Wei yang sering diterjemahkan sebagai tidak bertindak sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai tidak memaksakan. Wu Wei bukanlah pasivitas, melainkan tindakan yang muncul dari keselarasan, bukan dari ambisi ego itu. Dalam Tai Chi, Wu Wei diwujudkan melalui gerakan yang ekonomis, efisien, dan bebas dari ketegangan berlebihan. Tubuh diajak untuk melepaskan keakuan, baik fisik maupun mental. Mental, ya. Ketika ketegangan dilepaskan, aliran Qi mengalir lancar. Dalam kerangka ekoteologi, prinsip ini memiliki implikasi yang luas. Krisis ekologis dapat dipahami sebagai akibat dan tindakan manusia yang terus-menerus melawan Tao, memaksa alam melampaui batas-batas alaminya. Salah satunya ya kekacauan dari perubahan iklim yang sekarang sedang terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Qi sebagai konsep kunci dalam Taoisme dan Tai Chi merujuk pada energi kehidupan yang mengalir di seluruh kosmos. Qi bukan hanya milik tubuh manusia, tapi juga mengalir dalam angin, air, tanah, dan makhluk hidup lainnya. Dalam pandangan ini, tubuh manusia adalah bagian dari sirkulasi energi kosmik yang lebih besar. Ketika tubuh sehat,
Qi mengalir dengan bebas. Ketika tubuh sakit, aliran Qi terhambat. Prinsip yang sama berlaku bagi ekosistem alam. Ya. Pandangan ini menantang cara modern memahami tubuh dan alam sebagai sistem mekanis yang terpisah-pisah. Ada spesialis jantung, ada spesialis paru-paru, spesialis ginjal, dan lain-lain itu. Tapi dalam kesehatan Chinese medical system, lima unsur itu saling kait-mengkait, menghidupi dan membatasi seperti antara kayu dengan logam, api, air, dan tanah itu. Pandangan ini menantang cara modern memahami tubuh dan alam sebagai sistem mekanis yang terpisah. Taoisme melihat kehidupan sebagai jaringan aliran yang saling terhubung. Oleh karena itu, penyembuhan tidak pernah hanya bersifat lokal. Menyembuhkan satu bagian berarti memulihkan keseimbangan keseluruhan. Tai Chi sebagai latihan Chi menjadi praktek konkret untuk merasakan kembali keterhubungan itu melalui tubuh. Walah, gila ini Binan. Ini diktat ini perlu dipelajari juga bagi orang-orang yang sedang mempelajari akupunktur, tusuk jarum, tentang pengobatan herbal dan makanan itu. Ya. Lalu meditasi, ya karena stres itu sudah menjadi pandemi di zaman modern ini. Akar filosofis Tai Chi dalam Taoisme klasik juga mengandung kritik implisit terhadap rasionalisme berlebihan. Taoisme tidak menolak akal, tapi menolak klaim bahwa akal budi adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Banyak aspek kehidupan, terutama yang berkaitan dengan keseimbangan, harmoni, dan kebijaksanaan, tidak dapat direduksi menjadi rumus logis. Mereka harus dialami. Dalam hal ini, Taoisme sejalan dengan kritik modern terhadap dominasi rasionalitas instrumental. Filosof kontemporer seperti Iwan Illich mengingatkan bahwa masyarakat modern seringkali kehilangan kebijaksanaan praktis karena terlalu bergantung pada sistem teknis dan abstraksi. Tai Chi dengan akar Taoisnya mengingatkan kembali pentingnya pengetahuan yang tertanam dalam tubuh dan pengalaman langsung itu. Namun penting untuk bersikap kritis dan tidak meromantisasi Taoisme atau Tai Chi. Taoisme klasik lahir dalam konteks budaya dan sejarah tertentu, dan tidak semua elemennya dapat diterapkan secara langsung dalam dunia modern. Selain itu, Tai Chi sendiri mengalami transformasi sepanjang sejarah dari praktek spiritual dan bela diri menjadi latihan kesehatan populer. Akar filosofisnya seringkali tereduksi atau bahkan diabaikan. Ya, misalnya dengan dipertandingkan di pertandingan internasional, semua orang yang berlatih Tai Chi lalu diarahkan untuk banyak yang nonton itu. Sehingga Tai Chi berubah menjadi akrobat gitu. Ya. Dan lalu ya kehilangan inti daripada akar filosofinya toh. Bab ini tidak bermaksud memurnikan Tai Chi dari sejarahnya yang kompleks, melainkan menegaskan bahwa tanpa memahami filosofi Taoisme klasik, Tai Chi berisiko kehilangan kedalaman ekologis dan spiritualnya. Ketika Tai Chi hanya dipraktekkan sebagai senam pelan, ia mungkin menyehatkan tubuh, tapi tidak
menantang cara hidup yang merusak alam. Sebaliknya ketika Tai Chi dipahami secara ekspresi tubuh dari kosmologi Taois, ia dapat menjadi pintu masuk menuju kesadaran ekologis yang lebih dalam. Walah, saya tuh jadi merasa, alah ini ilmu pengetahuan yang atau kesimpulan saya dalam Tai Chi ini ternyata dibandingkan dengan pemilihan kata-kata dan ini ya semakin bertambah mencerahkan itu. Dan saya berterima kasih pada Budi Mulawar. Meski selama 25 tahun kita jarang tatap muka secara langsung dan berdiskusi dengan tema-tema, tapi ternyata hubungan dialogis ini terus berlangsung, ya. Dan ini tentu tidak bisa terkait, tidak lepas dari yang oleh orang di Timur itu sebagai jodoh itu, ya. Karena kalau sudah jodoh, meski jarak dan waktu pun berbeda, kita bisa bertemu juga. Tapi meskipun selisipan jalan, kalau tidak jodoh, melirik pun kita tidak melakukannya itu. Ya. Akar filosofis Tai Chi dalam Taoisme klasik menunjukkan bahwa relasi manusia dengan alam bukanlah persoalan teknis semata, melainkan persoalan cara berada di dunia. Taoisme tidak menawarkan solusi cepat, tetapi mengajarkan sikap dasar, mendengarkan, menyesuaikan, dan tidak memaksakan. Sikap inilah yang menjadi landasan etis dan spiritual bagi ekoteologi Tai Chi. Bab ini menjadi jembatan penting menuju pembahasan berikutnya, di mana Tai Chi akan dipahami bukan hanya sebagai warisan filosofis, tapi sebagai praktek hidup yang konkret itu. Dari Taoisme klasik, kita belajar bahwa tubuh manusia bukan musuh spiritualitas dan alam bukan objek netral. Keduanya adalah medan tempat tahu hadir dan bergerak. Dalam kesadaran inilah Tai Chi menemukan makna terdalamnya sebagai laku tubuh yang mengajarkan manusia untuk kembali berjalan selaras dengan jalan kehidupan itu sendiri. Ya, nah inilah daftar pustaka dari yang dipakai oleh Tai Chi untuk menulis bab ini, ya. Walah luar biasa ini orang. Oke, kita akhirin di sini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan bab 5, ya. Dan 5 itu angka yang mempunyai makna dalam apa kehidupan kosmologi China, ya. Karena angka itu dalam cerita silat itu, dalam cerita silat Sin Tiao Hiap Liu atau kembalinya pendekar Raja Wali Sakti itu, 5 itu dianggap sebagai utara, selatan, barat, timur, dan di tengah. Di utara ada si pengemis dari utara, Ang Chit Kong. Di selatan ada di Kaisar dari bawah. Di barat ada si racun dari barat, Ao Yang Hong. Di timur ada si sesat dari timur, Ui Yok Su. Dan di tengah ada Ong Tiong Yang itu, ya. Itulah yang menjadi latar belakang dari Chin Yung menulis cerita silatnya yang sudah legendaris, ya.
Oke, kita akhirin dulu. Sampai jumpa lagi.